Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobihi ajmain amma badu. Sahabat muslimin rahimakumullah. Seorang suami hendaklah menjadi teladan kebaikan bagi istrinya, karena suami adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga, yang senantiasa harus menjadi pelindung, pembimbing, dan bersikap lemah lembut terhadap keluarganya. Namun faktanya, tidak jarang para suami yang melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah melanggar hak-hak dari istrinya. Oleh karena itu, perlu sekali bagi para suami untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang dalam agama Islam dikategorikan sebagai tindakan dosa suami terhadap istrinya, sebagaimana dosa yang tak terampuni, sehingga membuat dirinya dimasukkan ke dalam api neraka. Berikut ini beberapa kategori dosa suami kepada istrinya, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda, agar channel ini bisa berkembang dan menjadi channel yang bermanfaat bagi kita semua. 1. Suami yang tidak mengajarkan ilmu agama. Sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk memelihara dirinya dan keluarga yang dipimpinnya dari pedihnya azab kubur dan dahsyatnya siksa neraka. Oleh karena itu, hendaklah seorang suami mengajarkan ilmu agama kepada keluarganya dan membimbingnya untuk selalu taat dalam beribadah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. 2. Suami yang tidak memiliki rasa cemburu. Dalam kehidupan berumah tangga, sifat cemburu sangat diperlukan sebagai bumbu-bumbu dalam cinta. Namun hal tersebut hendaknya tidak boleh berlebihan, apalagi cemburu buta. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan ad-dayuts. Hadis riwayat An-Nasai. Ad-dayuts atau dayus yang disebutkan dalam hadis tersebut, artinya seorang suami yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap keluarganya, yaitu istrinya. 3. Suami yang tidak setia kepada istrinya. Godaan dalam rumah tangga bisa datang dalam bentuk apa saja. Salah satunya adalah perselingkuhan. Tak jarang biduk rumah tangga yang sudah dibina selama bertahun-tahun kandas di tengah jalan, karena salah satu dari pasangan tersebut berselingkuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar umatnya selalu setia kepada pasangannya, sesuai dengan yang diriwayatkan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu melihat seorang wanita, lalu dia memikat hatimu, maka segeralah datangi istrimu. Sesungguhnya, istrimu memiliki seluruh hal seperti yang dimiliki oleh wanita itu." Hadis riwayat Tirmidzi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya." Quran Surat An-Nur ayat 30 dan 31. 4. Suami yang menyerahkan kepemimpinan rumah tangga kepada istrinya. Dalam lingkungan kita, bahkan dalam kehidupan sebuah masyarakat muslim sekalipun, terkadang masih sering kita jumpai, kendali kepemimpinan rumah tangga diserahkan kepada seorang istri. Seperti halnya jika seorang istri memilih untuk bekerja, dengan alasan untuk membantu perekonomian keluarga, namun hal tersebut tidak bisa menjadi alasan bagi seorang suami
untuk menyerahkan kendali kepemimpinan rumah tangga kepada sang istri, terlebih lagi jika suami justru memilih untuk bersantai dan membiarkan istri yang bekerja mencari nafkah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang satu janji, bahwa tidak akan beruntung suatu kelompok jika kepemimpinannya diserahkan kepada seorang wanita, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmidzi, dan An-Nasai. 5. Suami yang meluapkan emosi kepada istrinya. Seorang istri sejatinya adalah pasangan yang bisa menjadi tempat untuk berbagi tentang segala masalah yang sedang dihadapi oleh suami, bukanlah sebaliknya justru diajak berselisih demi meluapkan emosi. Sesungguhnya meluapkan emosi kepada istri bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Diriwayatkan seorang sahabat berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, berpesanlah kepadaku." Nabi Muhammad berpesan, "Jangan suka marah." Sahabat itu bertanya berulang kali dan Nabi Muhammad tetap berulang kali berpesan, "Jangan suka marah." Hadis riwayat Bukhari. Betapa pentingnya akhlak seorang suami untuk menahan emosinya agar tidak diluapkan kepada istrinya. Sungguh seorang istri akan hancur hatinya jika suaminya tiba-tiba marah, tanpa menjelaskan terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab kemarahannya. 6. Suami yang pelit kepada istrinya. Tak jarang seorang suami yang ketika mendapatkan uang, justru menyimpannya dalam dompetnya sendiri, tanpa ia bagi sedikit pun kepada istrinya, kecuali jika istrinya memintanya untuk membeli kebutuhan dapur dan keperluan anak-anaknya. Sungguh perilaku tersebut merupakan dosa besar, karena sang suami seolah-olah tidak mempunyai kepercayaan kepada istrinya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya." Hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan hadis tersebut, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk pelit terhadap istrinya. 7. Suami yang membenci istrinya. Sesungguhnya seorang suami yang mempunyai rasa benci terhadap istrinya merupakan salah satu bentuk dosa suami terhadap istri. Rasulullah telah mengingatkan akan hal ini melalui hadis berikut, "Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya." Hadis riwayat Muslim. 8. Suami yang memukul dan menjelekkan istrinya. Memukul istri termasuk salah satu dosa suami, begitu pula dengan menjelekannya, karena sesungguhnya wanita merupakan kaum yang harus dilindungi, terlebih oleh suaminya. Selain merupakan perbuatan dosa, memukul dan menyiksa istri secara fisik juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas melarang seorang suami memukul dan menjelekkan istrinya. Sesuai dengan yang disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya." Hadis riwayat Ibnu Majah. 9. Suami yang menyakiti hati istrinya. Seorang suami hendaklah berbuat baik dan bersikap lemah lembut terhadap istrinya, dan janganlah sekali-kali menyakiti hati dan perasaannya, karena suami yang memperlakukan istrinya dengan baik merupakan lelaki yang sempurna imannya. Hal tersebut diingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya, dan orang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya." Hadis riwayat Tirmidzi. 10. Suami yang menyebarkan urusan ranjangnya kepada orang lain. Jika ada seorang suami yang tanpa merasa berdosa, menceritakan rahasia ranjang bersama istrinya kepada orang lain, sesungguhnya yang demikian itu tidak bisa diterima secara akal sehat, bahkan Rasulullah sangat melarangnya.
Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya, kemudian dia sebarkan rahasia ranjangnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad dan Muslim. Demikianlah beberapa sifat suami yang sangat dibenci Allah. Semoga kita bisa dijauhkan dari sifat tersebut, sehingga terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Bismillah Sukses. Silahkan like, komen, dan share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa klik subscribe untuk menonton video selanjutnya.